Di film-film atau novel, kita sering sekali membaca cerita mengenai saintis atau ilmuwan gila yang menciptakan hal-hal yang di luar kepala kita. Dan biasanya mereka end up in really bad situation or they're very successful. One of the case yang melakukan eksperimen dengan ilmuwan itu cerita tentang Captain America. Namun, pernah nggak membayangkan kalau misalnya eksperimen gila itu terjadi di dunia nyata, di mana ambisi manusia bisa saja mendorong hal yang baik, tapi bisa juga melakukan kerugian yang sangat besar apabila tidak memiliki garis moralitas yang tinggi dan tidak diiringi dengan kepedulian atas hak asasi manusia. Hari ini aku akan menguak satu cerita tragis mengenai seorang wanita yang takdir mengharuskan dia lahir dari seorang ayah yang merupakan ilmuwan gila yang sangat ambisius. Wanita muda ini digambarkan sebagai seseorang yang cantik, pintar, dan dia juga bercita-cita untuk menjadi ilmuwan seperti ayahnya. Namun, karena ayahnya pada saat itu mencari bahan eksperimen untuk mengeksperimen manusia, dialah yang terpilih untuk menjadi bahan percobaan. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang tindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Talk Tales. Siapa bilang kalau urban legend, mitos, dan cerita rakyat tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai tidak nyata itu memiliki keasliannya di dunia nyata? Selamat datang di Talk Tales, di mana kita akan membagikan kisah legenda yang bertemu dengan cerita realita dan mitos yang tidak hanya selalu cerita. Nama aku Diski dan aku adalah host kalian di episode kali ini, dan aku bersama dengan I'm Afrina. Dan hari ini aku akan membagikan kisah kepada kalian tentang ambisi seorang manusia yang rela untuk mengorbankan orang yang paling dia sayang dan merupakan putri kandungnya sendiri demi menciptakan penelitian dan inovasi yang baru. Area 51 adalah wilayah di Guru Nevada, sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Area ini tuh sangat misterius dan diselubungi oleh rahasia, di mana banyak rumor yang beredar tentang apa sih yang Area 51 ini lakukan, apa yang di-keep di dalamnya, tetapi sangat nihil untuk mencari kebenarannya atas teori-teori konspirasi yang katanya di sana itu ada riset dan penemuan tentang UFO, alien, dan bahkan pembuatan tentang bom nuklir dan senjata serta teknologi yang sangat canggih. Dan di sana juga ada eksperimen sadis terhadap manusia. Jadi entah hal-hal ini itu benar atau tidak, tetapi Area 51 ini memang terselubungi oleh misteri yang kita sebagai orang-orang biasa tidak akan pernah tahu apa isinya, karena kita tidak pernah diperbolehkan untuk ke sana. Di sana itu pengawasannya sangat ketat. Orang-orang pengawas yang bersenjata itu benar-benar ngawasin area di sana jangan sampai ada orang yang masuk. Dan bahkan apabila kita menaiki pesawat dan menerbangkannya di atas Area 51, itu pun dilarang dan tidak dibolehkan. Selama beberapa tahun setelah pembangunannya, Area 51 ini tuh tidak dipublikasikan dan bahkan dirahasiakan oleh negara. Hingga baru pada tahun 2013, US government membuka bahwa benar Area 51 itu ada. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu project atau penelitian yang dibuat di sana yang dipanggil sebagai Abigail Project. Katanya, cerita ini tuh dibocorkan oleh seorang mantan petugas kebersihan yang bekerja di sana. Alasannya kenapa dia mengungkapkan rahasia ini, karena dia itu sudah tidak bisa menanggung beban rahasia yang dia keep. Jadi walaupun nyawanya terancam, dia tetap membocorkan rahasia ini. And thanks to him, kita bisa tahu sisi paling kelam yang pernah terjadi di Area 51. Semuanya bermulai pada tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada saat itu, Area 51 itu dibuat untuk mengembangkan
dan menyimpan rahasia senjata yang canggih. Dan operasinya itu bukan bernama Area 51 tapi namanya Indian Springs Air Force Auxiliary Camp. Sempat di saat waktu itu tengah perang dingin dan adanya ancaman perang yang terus menerus dengan Uni Soviet, fungsinya itu berubah, di mana pemerintah menambah fungsi menyetujui akan adanya eksperimen biologis. Pada saat itu pemerintah tuh beranggapan kalau senjata biologis sangat penting dan bisa memperkuat pertahanan negara dan bisa membuat negara mereka unggul dari negara-negara lain. Dan pada saat itu salah satu ilmuwan yang bekerja dalam proyek biologis ini adalah ilmuwan yang terkenal yang bernama Albert Western. Ia memutuskan untuk memulai sebuah proyek yang tujuan utamanya adalah menciptakan prajurit atau tentara yang super. Kayak benar-benar bereksperimen dengan manusia untuk menciptakan kekuatan super. Kayak Captain America. Ya, namun pada saat itu prosedur dan metode yang dikemukakan itu tidak jelas. Dan kita tuh tidak tahu apa aja sih yang bakal dilakuin kepada eksperimen itu. Jadi kayak mana ada orang-orang yang mau, apalagi itu eksperimen kepada diri kita sendiri gitu. Dan pada saat itu untuk mencari kelinci percobaan adalah hal yang sangat sulit, karena kalau misalnya kita menandatangani persetujuan itu sama aja kayak kita bunuh diri, ya nggak sih? Selain itu mereka juga harus memilih orang yang dapat dipercaya agar mereka tidak membleberkan rahasia apa yang terjadi di sana, apalagi itu bisa membongkar dan menuntut Area 51 hingga pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Itu sangat berbahaya apabila rahasianya terbongkar. Waktu saat itu mereka menjalani suatu seleksi di mana mereka berpikiran, oh gelandangan atau tahanan saja ya. Namun Western membutuhkan individu yang benar-benar sehat dengan kondisi fisik dan moral yang sangat baik. Jadi setelah berpikir panjang, Western akhirnya membuat suatu keputusan, yaitu untuk membujuk putrinya sendiri untuk menjadi bahan percobaannya. Why? Alasannya karena putrinya itu kan pasti bakal nge-keep secretnya, dan pada saat itu anaknya itu tuh adalah university student. Dia sedang belajar untuk menjadi peneliti seperti bapaknya. Jadi kayak dibujuk dengan, oh kamu akan berada di dalam proyek yang akan berkontribusi besar loh. Apalagi kan kamu juga belajar untuk menjadi peneliti. Kenapa kamu gak masuk aja ikut ke proyek ini gitu. Dan akhirnya si Abigail ini setuju. Walaupun terlihatnya Western itu tidak mencintai anaknya, tetapi malah sangat tega. Sebenarnya dia benar-benar mencintai anaknya. Namun demi ambisinya dia rela untuk mengorbankan putrinya. Setelah menandatangani persetujuan untuk menjadi bahan eksperimen, gadis malang itu menjalani semua jenis operasi, dari implan dan tes zat. Dia dimutilasi, diberi obat bius dan disiksa. Perubahannya mulai terlihat. Setelah beberapa saat, penampilan Abigail berubah secara drastis. Tulang-tulangnya tumbuh membesar. Jadi kayak karena tulang-tulangnya itu memanjang, kulitnya juga tuh ikut kayak melonggar gitu. Dan akhirnya kayak tubuhnya itu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tapi kamu bayangin gak sih, kita aja tumbuh gigi atau kita aja workout untuk menambahkan massa otot kita itu kan sakit ya. Ini gimana perubahan ekstrim seperti itu? Pasti dia merasakan rasa sakit yang sangat besar. Dia tidak hanya berubah secara fisik, tetapi psikis juga, mentalnya. Abigail menjadi seseorang yang sering teriak-teriak, sering minta tolong, menangis. Ya wajar lah ya. Dan bisa dibilang dia sudah keganggu mentalnya. Dia tidak bisa menerima trauma-trauma yang tubuhnya hadapi. Beberapa ilmuwan pada saat itu meminta agar eksperimen itu dihentikan saja dan mencoba untuk mengembalikan Abigail ke keadaan sebelumnya. Tapi Western yang merupakan ayahnya sendiri tidak mau memberhentikan itu karena dia berpikir sudah ada perubahan. Dan kalaupun itu dihentikan, berarti sayang dong pengorbanan anaknya. Dan akhirnya anaknya itu sia-sia saja sudah mengalami semua ini. Walaupun pada saat itu para ilmuwan itu sadar kalau misalnya tindakan mereka ini sudah melewati batas wajar dan etnis dan sudah tidak manusiawi, tetapi proyek ini terus berlangsung.
Another person, yaitu seorang karyawan yang merupakan juru memasak di area 51, membocorkan bahwa dia ditugaskan untuk menyiapkan piring-piring makanan. Jadi karena si Abigail ini dimasukkan ke satu sel yang dikunci gitu, dan si tugas masak ini tugasnya itu untuk memberi makan ke dia. Awal-awalnya dia bisa masuk dan dia bilang kalau yang dia lihat adalah hal yang sangat menakutkan. Tetapi lama-kelamaan temperamennya Abigail tuh berubah menjadi kasar. Dia seperti manusia yang berubah menjadi monster. Dia akan menggigit, menyerang, dan melukai orang-orang yang muncul di hadapan dia. Akhirnya apabila dia diberi makan tuh dimasukin ke bawahnya gitu. Jadi kayak dibuat pintu yang khusus buat masukin makanannya di pintunya. Pada saat itu proyek Abigail secara resmi gagal, dan Dr. Western, ayahnya Abigail, akhirnya menyadari kesalahan apa yang dia telah perbuat. Dia telah membuat putrinya yang tadinya cantik, yang tadinya itu pintar, yang tadinya bertalenta, berubah menjadi monster yang ditakuti oleh orang-orang. Tanpa bisa melakukan apa-apa, akhirnya Albert Western bunuh diri pada tahun 1947 karena dia tidak bisa menghadapi situasi yang dihadapi oleh anaknya. Dan dikatakan bahwa Albert Western itu benar-benar peduli sama anaknya. Dia tuh walaupun orang-orang tuh avoid pintu sel yang isi ruangannya itu ada Abigail, tapi dia sering datang ke sana untuk ngobrol, ngajak ngomong, dan menengok keadaannya Abigail seperti apa. Tetapi dia depresi jadinya dan bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia membuat surat permohonan kepada US government yang meminta agar mereka berusaha untuk mengembalikan Abigail seperti semula dan jangan untuk membunuh Abigail. Pada saat itu US government setuju dengan permintaannya, namun setelah dia meninggal, mereka tidak menepati janjinya untuk membuat Abigail, yaitu sebuah eksperimen yang gagal, hilang. Mereka akhirnya membuat Abigail kelaparan. Mereka benar-benar memerintah satu area itu untuk jangan kasih makan biar dia mati kelaparan. Karena alasan pemerintah melakukan itu adalah mereka tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk proyek yang gagal. Dan pertama, kehadiran Abigail ini sudah menjadi centrangan yang buruk bagi penelitian dan eksperimen mereka. Setelah tidak diberi makan, Abigail tuh kayak terdengar ngamuk-ngamuk, ngegedor-gedor pintu sampai ngenyakar-nyakarin, sampai bener-bener suaranya itu menakutin. Dan itu dikatakan oleh karyawan-karyawan yang kerja di sana. Setelahnya diberitakan bahwa Abigail membobol pintu baja selnya dan dia membunuh pengawas yang menjaga di selnya itu, 2 orang. Setelah itu dia pergi, sampai sekarang dia belum ketemu. Oh my god. I know, Dan itu right? kan dari tahun 1947 ya. Iya. So maybe she's died now. Eksperimen ini adalah salah satu yang paling kelam, yang paling meresahkan menurut aku, karena sadis banget ya. Manusia dirubah seperti itu. Kita penelitian dan ilmuwan mencoba untuk bertindak seakan-akan mereka adalah Tuhan, merubah yang bukan kodratnya. Tapi banyak yang menyangkal bahwa cerita ini tuh sebenarnya iya atau enggak, karena cerita ini tidak memiliki dokumentasi atau bukti-bukti yang banyak, sehingga orang-orang menganggap kalau misalnya ini adalah cerita yang tersebar aja, rumor-rumor creepypasta. Menurut kamu gimana? You know, there's a lot of history lost within this world yang kita nggak bakal ada dokumentasi atau apa gitu kan. Only word of mouth. But I'm the type of person to, kalau nggak ada bukti, gue nggak percaya gitu. I'm always like that. Aku juga seorang yang ngebuat research tentang masalah ini, lebih prefer untuk menganggap cerita ini adalah cerita buatan daripada cerita asli. Karena I cannot comprehend bagaimana eksperimen manusia bisa sampai kayak gitu. Tapi ya in reality there's a lot of experiments yang ada buktinya juga. Yang sadis kayak gini juga. You know, such as like Russian sleep experiments. And there is also experiments yang terjadi di Jepang. There's a lot of human experiments yang kayak dulu itu mereka lobotomy. There's a lot in history. Ada Unit 731 and it's real. And we're going to talk about it
on another episode. Really? Yeah. I'm excited. Oke. Nah, suatu pendapat mengatakan bahwa eksperimen ilmiah ini sebenarnya itu bernama Biosphere 2 yang dilakukan pada 1992 untuk bertujuan mencari tahu dalam kondisi sekeras apa sih manusia dapat bertahan hidup. Di sana mereka membuat satu tempat yang terisolasi dari dunia luar, tapi di tempat itu ada kehidupan. Dimana di situ ada kayak 1 hektar, ada tanaman-tanaman, ada gurun yang seperti simulasi kehidupan aja, tapi terisolasi. Salah satu pekerja dari proyeknya itu bernama Abigail Ayling. Sounds the same, right? And that's it, guys. Aku mau tanya deh, apakah kalian pernah membaca atau mengetahui tentang cerita ini? Dan apakah kalian percaya sama ceritanya? Komen di bawah ya, guys. Dan sekian dulu dari kita. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton podcast kita. Kalau kalian suka cerita-cerita yang mengandung horor, mistis, urban legend, cerita rakyat, hingga sampai misteri kelam di catatan sejarah, kalian bisa nonton dan mendengarkan podcast kita Tactales di platform-platform seperti YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan yang lainnya. Nantikan terus episode aku setiap hari Selasa dan episode Vina setiap hari Jumat ya guys. Bye!